Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib El Syarif. Saya dari kelas 4A PAI. Tujuan pembuatan video ini yakni untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Neng Sri Nur Aini. Saya di sini memiliki mimpi-mimpi besar. Di antara yakni saya ingin menjadi pengusaha yang sukses sekaligus menjadi guru ngaji. Kenapa saya memilih sebagai pengusaha yang sukses? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi seorang pedagang. Karena di dalam berdagang sendiri mempunyai hikmah yang banyak. Oleh karena itu, saya memilih menjadi seorang pengusaha ataupun pedagang. Baik, selanjutnya kenapa saya memilih menjadi guru ngaji? Karena saya bersyukur menjadi orang yang diberikan ilmu, maka dari itu saya pun harus wajib menyampaikan ilmu yang telah saya dapatkan, sehingga itu menjadi jariah amal bagi saya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya langkah-langkah yang disiapkan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan modal. Modal bukan saja tentang modal tentang finansial, akan tetapi perlu juga modal mental. Kenapa? Selain kita membutuhkan modal finansial yang digunakan untuk membeli produk kemudian menjualnya, diperlukan juga modal mental yang digunakan untuk menghadapi hal-hal yang terjadi ke depannya. Hal-hal apakah yang akan terjadi ke depannya itu? Yang pertama adalah menghadapi konsumen. Dalam menghadapi konsumen ada beberapa responden dengan tipenya masing-masing. Pertama, ada konsumen yang menerima dengan harga jual yang kita berikan, dan ada pula yang memberikan penawaran. Modal mental pula disiapkan untuk menghadapi ketika ada hal merugikan, misalnya penurunan omset ataupun sebagainya yang bersifat merugikan. Oleh karena itu, mental disiapkan dengan siap dan matang. Jadi kita kalau misalkan untuk mengalami kerugian, maka kita telah siap dan tidak down ataupun pupus dalam usaha. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu disiapkan adalah evaluasi. Evaluasi untuk apa? Nah, tujuan adanya evaluasi adalah untuk menilai apakah hasil jual beli kita atau hasil usaha kita itu berjalan dengan normal atau tidak. Dengan adanya evaluasi, kita bisa menilai apakah usaha kita telah mencapai target pencapaian atau tidak. Nah, akan tetapi dalam evaluasi tersebut kita tidak serta-merta memperhitungkan keuntungan kita besar atau tidak atau mencapai tidak. Diperlukan pula evaluasi tentang kepuasan pelanggan atau konsumen. Untuk apa diperlukannya evaluasi kepuasan konsumen? Karena dengan adanya evaluasi tersebut kita bisa mengetahui apakah konsumen itu puas atau tidak. Jadi kita mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen untuk sekarang dan bagaimana kita untuk menyediakan barang tersebut. Dan langkah selanjutnya yang diperlukan untuk mendukung evaluasi tersebut yakni adalah pencatatan. Karena apa? Adanya evaluasi harus ada pula pencatatan. Jadi kita tahu apa yang dievaluasi, kita tahu barang masuknya berapa, kita tahu barang keluar berapa, kita tahu berapa modal yang diperlukan. Jadi pencatatan yang baik sangat penting dan diperlukan dalam evaluasi. Dan selanjutnya, menurut saya belajar kewirausahaan di Fakultas Tarbiyah atau bagi calon guru sangat diperlukan. Karena apa? Seorang guru pun harus bisa belajar menjadi pemimpin. Nah, dalam berwirausaha dibelajarkan menjadi seorang pemimpin. Dalam menjadi guru, kita berusaha mengatur siswanya atau muridnya. Nah, dalam kewirausahaan pun, jikalau kita mempunyai karyawan, kita
sebagai pemimpin mengatur karyawannya ataupun mengatur diri kita sendiri dalam berwirausaha. Jadi dengan demikian wirausahawan dan seorang guru pun bisa disamakan, sama-sama sebagai seorang pendidik atau pengatur, atau yang lebih afdolnya adalah sebagai seorang pemimpin. Sekian pemaparan atas mimpi-mimpi besar saya dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapainya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan selebihnya mohon maaf atas besar-besarnya jika ada banyak kekurangan dalam pemaparan video